Indonesia, sebuah kepulauan yang indah, kaya akan budaya, dan menyimpan ribuan sejarah panjang. Namun, di balik keindahannya, tanah ini juga menyimpan memori tentang penderitaan, tragedi, dan kutukan masa lalu yang menolak untuk mati. Terkadang, tempat yang paling mengerikan bukanlah kuburan atau pemakaman tua, melainkan tempat-tempat yang dulunya penuh dengan kehidupan, namun kini ditinggalkan dalam kesunyian yang memekakkan telinga. Dari ujung timur Pulau Jawa hingga ke pusat gedung pencakar langit di ibu kota, malam ini kita akan membuka tabir 7 tempat paling terkutuk dan mematikan di Indonesia. Siapkan keberanian Anda, karena kita akan masuk ke nomor 7. Berada di ujung timur Banyuwangi, Taman Nasional Alas Purwo adalah salah satu hutan tertua di Pulau Jawa. Secara kasat mata, ini adalah cagar alam yang sangat eksotis. Namun, bagi masyarakat lokal, hutan ini adalah pusat dari segala aktivitas metafisika. Konon, Alas Purwo adalah ibu kota dari kerajaan jin terbesar di Indonesia. Ada puluhan laporan tentang pendaki atau orang hilang yang tidak pernah ditemukan kembali setelah memasuki area ini. Mereka yang selamat bercerita tentang suara-suara gamelan yang sayup-sayup terdengar dari balik pepohonan rapat pada malam hari, seakan mengundang pendatang untuk masuk lebih dalam dan tersesat selamanya. Banyak praktisi supranatural yang datang ke tempat ini untuk bertapa atau mencari pesugihan. Namun, hutan ini tidak pernah melepaskan mangsanya dengan mudah. Jika Anda berani melangkah ke dalam rimbunnya pepohonan Alas Purwo, pastikan Anda tidak pernah menoleh ke belakang saat mendengar nama Anda dipanggil. Di tengah gemerlap megapolitan Jakarta, ada sebuah terowongan bawah tanah yang sejarahnya dibangun di atas air mata. Sebelum menjadi jalan aspal yang sibuk, kawasan Kasablanka dulunya adalah TPU Menteng Pulo, sebuah pemakaman massal. Ketika proyek terowongan ini dibangun pada akhir 90-an, ratusan makam harus digali dan dipindahkan. Namun, banyak yang percaya bahwa tidak semua penghuni setuju tempat peristirahatan mereka dihancurkan oleh mesin-mesin besi manusia. Sejak saat itu, rentetan kecelakaan ganjil terus terjadi. Banyak pengendara yang mengaku melihat sosok nenek tua atau seseorang wanita berbaju merah yang tiba-tiba melintas tepat di tengah terowongan. Akibat kepanikan, pengendara membanting setir dan menabrak dinding beton. Inilah mengapa sebuah mitos urban lahir. Jika melintas terowongan Kasablanka di tengah malam, Anda wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Bukan untuk memperingati kendaraan lain, tapi untuk permisi kepada mereka yang tak terlihat. Bali selalu identik dengan surga wisata. Namun di lereng gunung kawasan Bedugul, sebuah resor mewah terbengkalai berdiri layaknya monumen horor. Penduduk lokal menyebutnya The Ghost Palace, istana hantu. Dibangun pada era 90-an, proyek hotel megah ini mendadak dihentikan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa alasan pastinya. Ada yang bilang pemiliknya bangkrut. Namun, ada juga desas-desus kelam tentang pekerja konstruksi yang tewas selama pembangunan dan roh mereka mengutuk tempat itu. Kini, bangunan besar itu ditelan oleh alam. Lorong-lorong marmernya ditutupi lumut dan akar. Banyak wisatawan asing pemberani yang mencoba masuk untuk mengambil foto dan melaporkan kejadian aneh. Mulai dari suhu udara yang mendadak turun drastis, bayangan hitam yang berlari dari ujung koridor, hingga suara alunan musik gamelan Bali yang menggema dari ballroom kosong di lantai bawah. Istana ini dulunya dibangun untuk raja, tapi hari ini ia dikuasai oleh kegelapan. Beralih ke Jawa Tengah, kita berdiri di depan pintu sebuah mahakarya arsitektur Belanda, Lawang Sewu, atau Gedung Seribu Pintu.
Namun, jangan tertipu oleh keindahan fasadnya. Di bawah lantai yang indah ini, tersembunyi sebuah ruang bawah tanah yang menjadi saksi bisu kekejaman umat manusia. Pada masa pendudukan Jepang, basement gedung ini diubah menjadi penjara jongkok dan lokasi eksekusi paling brutal. Ratusan tawanan disiksa hingga tewas, dan darah mereka pernah membanjiri lantai bawah tanah tersebut. Energi keputusasaan yang sangat kuat tampaknya terkunci secara permanen di gedung ini. Para penjaga malam sering mendengar suara rintihan kesakitan, teriakan dalam bahasa Belanda, hingga bau anyir darah yang tiba-tiba tercium di tengah malam. Bahkan, sosok noni Belanda tanpa wajah adalah penampakan paling legendaris yang sering diklaim tertangkap oleh lensa kamera pengunjung. Sebuah pengingat bahwa kejahatan perang meninggalkan bekas luka yang abadi di dunia spiritual. Kembali ke jalan raya, kita menemui jalan tol Cipularang. Jika Kasablanka adalah terowongan, maka ruas kilometer 97 di tol ini adalah jalur lurus yang menipu pandangan. Secara ilmiah, banyak kecelakaan di titik ini dikaitkan dengan kelelahan, remblong, dan fenomena highway hipnosis saat otak pengemudi mati rasa karena garis jalan yang monoton. Namun, bagi mereka yang percaya, ada kekuatan tak kasat mata yang bermain di sekitar Gunung Hejo. Banyak pengemudi mengaku, sebelum kecelakaan terjadi, mereka seolah berada di dimensi lain. Kendaraan terasa sangat berat seolah ada yang menumpang. Atau kemunculan sosok gaib penyeberang jalan berwajah pucat yang sengaja menjebak pengemudi agar membanting setir ke arah jurang. Jalur ini terus menelan korban jiwa setiap tahunnya. Sebuah pengorbanan darah tanpa akhir untuk aspal hitam yang membelah tanah leluhur. Tidak ada yang lebih menyeramkan dari gedung mewah seharga triliunan rupiah yang ditinggalkan begitu saja di jantung ibu kota. Menara Saidah ditutup total pada tahun 2007 dengan alasan resmi bahwa konstruksinya miring. Namun, kesunyian 28 lantai gedung ini melahirkan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari dalam gedung yang listriknya sudah diputus total, sering terdengar suara mesin ketik yang sibuk berbunyi di tengah malam. Lift gedung ini konon sering bergerak sendiri. Beberapa orang yang iseng masuk menceritakan pengalaman mengerikan ditepuk dari belakang, atau melihat wanita berbaju merah menatap tajam dari balik jendela lantai atas. Berdiri di trotoar bawah gedung ini pada jam 2 pagi, mengadah ke atas, Anda akan merasakan seolah ribuan mata dari ruangan-ruangan gelap itu sedang menatap balik ke arah Anda. Di posisi puncak, berdiri sebuah tempat di mana batas antara kehidupan dan kematian paling tipis. Rumah sakit. Didirikan pada masa penjajahan Belanda tahun 1933. RSK Tayu dulunya adalah rumah sakit besar yang menampung ribuan orang sakit. Namun, krisis finansial memaksanya tutup pada tahun 2013, meninggalkan semua kenangan kelam di dalamnya. Tidak ada yang berani mendekati kompleks raksasa ini di malam hari. Warga sekitar mengaku terkadang masih melihat lampu ruang operasi menyala dari luar. Terdengar rintihan pasien dari balik tembok-tembok berjamur. Derit kursi roda yang didorong di lorong kosong. Hingga bau obat-obatan yang menyengat yang bercampur dengan bau busuk kematian. Rumah sakit adalah tempat di mana manusia merasakan penderitaan tertingginya. Dan ketika manusia itu pergi, memori penderitaan itu seolah meresap, hidup, dan berdetak di dalam dinding-dinding usang selamanya. Itulah 7 tempat paling terkutuk di Indonesia. Sebagian mungkin bisa dijelaskan dengan logika atau sains, tapi sebagian lainnya akan selamanya tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Dari 7 tempat tadi,
Mana yang paling membuat Anda merinding? Atau mungkin ada tempat mengerikan di kota Anda sendiri yang belum kami sebutkan? Tuliskan kisah Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan analisis dan misteri dunia lainnya di channel ini. Tetap waspada, karena terkadang mereka yang tak terlihat berdiri persis di belakang Anda.